demo dengan PT Pulau Gak itu kurang lebih sekitar 30 kilometer sampai dengan 40 kilometer. Tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Kita mau mengembangkan Raja Ampat ini sebagai apa? Kalau Raja Ampat mau dikembangkan sebagai daerah pusat wisata, saya kira memang eksploitasi harus dikurangi ya. Jadi pertambangan yang mungkin sudah beroperasi itu mesti diawasi dengan baik. Siap Raja Ampat, selamatkan Papua! Selamat malam. Penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya mencuat. Foto dan video kerusakan lingkungan di destinasi wisata kelas dunia ini beredar di media sosial. Publik pun mengkritik penambangan yang dinilai melanggar aturan dan perundang-undangan ini. Pemerintah sudah mencabut izin 4 perusahaan, namun PT Gak Nikel tetap dibiarkan. Mengapa penambangan di Raja Ampat baru diributkan sekarang? Lalu kenapa PT Gak Nikel tetap diizinkan menambang? Benarkah karena tak merusak lingkungan? Atau karena perusahaan ini ada yang melindungi? Inilah satu menjadi forum Raja Ampat, obral izin tambang duluan, gaduh belakangan. Raja Ampat bukan untuk nikel. Siap Raja Ampat, selamatkan Papua! Aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya menuai sorotan tajam. Ini terjadi usai Greenpeace Indonesia dan pemuda Raja Ampat menyuarakan dampak buruk pertambangan. Dan saat ini kita juga bahkan bisa melihat sedimentasi yang terjadi di sekitar pesisir pulau-pulau yang ditambang di Raja Ampat, terutama di Pulau Gak dan di Pulau Kawe. Artinya secara kasat mata kita bisa melihat kerusakan lingkungan secara langsung yang terjadi di Raja Ampat. Atensi publik pun terpantik. Mereka khawatir aktivitas tambang bakal merusak ekosistem geopark Raja Ampat yang berjuluk surga terakhir. Kementerian Lingkungan Hidup yang meneliti kondisi di Raja Ampat menyatakan ada indikasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel. Pemerintah kemudian mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. Namun, hal itu tak dilakukan terhadap PT Gak Nikel. Anak perusahaan Antam ini tetap aman dan boleh beroperasi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hal ini karena tambang di Pulau Gak telah mengantongi hasil analisis dampak lingkungan. Selain itu, letak Pulau Gak dianggap jauh dari kawasan geopark Raja Ampat. Untuk PT Gak, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami, itu bagus sekali. Dan tadi kan kalian sudah lihat foto-fotonya waktu saya tinjau, itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Sehingga karena itu juga adalah bagian daripada aset negara, selama kita awasi betul arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya, dan sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan. Sebelumnya, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam mengklaim warga Pulau Gak menolak jika tambang yang dikelola PT Gak Nikel ditutup. Pesan dari masyarakat juga dari Pak Gubernur sampaikan, mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang. Karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana, masyarakat menginginkan itu. Akhirnya kami harap supaya belum ada Pak Menteri di sini untuk menekan ke pihak perusahaan untuk tadi saya sampaikan pengawasan, AMDAL kita tambah lagi untuk supaya lebih bagus lagi ke depan. Pengamat komunikasi politik Ray Rangkuti menilai aneh tambang nikel di Raja Ampat sudah berlangsung sejak 2017. Tetapi ribut-ributnya baru sekarang. Advokasi kemarin kasus ini tahun 2017, saya kira nggak akan seramai ini juga. Orang ya kan akan diserbu oleh buzzer dengan menyebutkan sirik aja loh kayak gitu. Nah, cuma pemerintahnya berganti gitu ya, perhatian dan ada perhatian yang cepat juga dari Pak Prabowo terkait dengan kasus ini ya.
akhirnya ya meledak. Ray juga menilai ada dua kemungkinan pemerintah memberi respons cepat, yakni untuk meredam masalah, atau karena ada pergantian kekuasaan. Atau bisa juga dua-duanya berjalan bersamaan. Umumnya di Indonesia itu ada dua pola. Pola pertama meredam isunya gitu ya, tapi belum tentu itu diperbaiki gitu. Jadi diredam, pura-pura direspon, biarkan sembari dilupakan masyarakat sembari berjalannya waktu kan. Itu udah pola umum lah di Indonesia itu. Atau yang kedua memang ada keinginan untuk melakukan reposisi gitu. Publik kini menanti, apakah langkah yang diambil pemerintah saat ini adalah bentuk keseriusan guna menuntaskan masalah kerusakan lingkungan, atau hanya pergantian elit kekuasaan di belakang penambangan. Raja Ampat, obral izin tambang duluan, gaduh belakangan adalah tema Satu Meja The Forum. Malam ini telah hadir di studio anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor. Pak Ci, malam. Di sebelah kiri saya ada Kepala Global Greenpeace Indonesia untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik. Malam. Malam. Kemudian ada Ketua Ekspedisi Tanah Papua dari Harian Kompas tahun 2021, Hari Susilo. Malam. Hari. Lalu ada melalui sambungan Zoom anggota Komisi 12 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ratna Juwitasari. Malam Mbak Ratna. Ya. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kantor Komunikasi Presiden, namun mereka tidak bersedia untuk hadir. Oke, baik, saya ke Kiki dulu. Bung Kiki, ini sebetulnya kerusakan lingkungan seperti apa yang ditemukan oleh Greenpeace sehingga Greenpeace kemudian melakukan kampanye untuk Save Raja Ampat? Terima kasih Mas Budiman. Jadi memang kami sebenarnya sudah mendengar bahwa ada tambang nikel di Raja Ampat sejak 2 tahun yang lalu ya, sejak mendengar hasil ekspedisi dari teman-teman Kompas. 2021 ya berarti ya. 2021, maaf bukan 2022. 2022 keluarnya, kita udah baca, kita kemudian isu-isu tambang nikel ini semakin lama makin besar. Nah, kemudian tahun lalu kami mulai mengumpulkan data. Jadi kami ke lapangan, kami melakukan beberapa riset dan kami menemukan ada 3 pulau yang memang sudah ditambang. Jadi kami melihat ada kerusakan di mana totalnya kira-kira sekitar 500 hektar hutan di pulau-pulau kecil itu yang hilang, yang sudah ditambang. Dan kami menemukan juga pada saat hujan, karena hutannya sudah hilang, maka terjadi sedimentasi. Jadi dibawa oleh air, kemudian terlihat sedimentasi di terumbu karang itu, di pesisir. Dan tentu ini kemudian memicu kita untuk menyelidiki lebih lanjut lagi, sekaligus juga kami mencoba berdiskusi dengan masyarakat setempat bahwa untuk memastikan apakah masyarakat setempat ini seperti apa responnya. Dan ternyata yang kami temukan masyarakat asli yang tinggal di sana mereka menolak, gitu. Nah dari situ kemudian baru mulai kita merancang satu. Sekarang Presiden Prabowo telah mencabut 4 izin usaha penambangan. Respon Greenpeace? Ya, yang pertama tentu kami mengapresiasi langkah pemerintah yang begitu cepat untuk mencabut 4 izin IUP. Namun belum selesai menurut kami, karena bagi kami tuntutan kami itu adalah Raja Ampat harus diproteksi, full proteksi dan permanen. Jadi bukan cuma 4 IUP, tapi seluruh izin-izin tambang baik yang aktif maupun tidak aktif. Termasuk salah satunya yang gas nikel. Gas nikel. Kenapa harus dicabut semua? Karena itu satu kesatuan. Satu kesatuan ekosistem di mana cepat atau lambat akan berdampak kepada ekosistem di sekitar itu. Oke, baik. Pak Paul Vincent Mayor, Anda asli Raja Ampat? Iya, saya lahir di Piai Nemo.
Yeni Imo. Kampung Pam. Ketua Dewan Adat Raja Ampat. Di Papua Barat dan Barat Daya. Ketua Dewan Adat Papua wilayah 3 Doberai. Oke. Lalu sekarang sudah 4 IUP disambut oleh Presiden Prabowo. Harapan Anda? Ya, saya apresiasi. Saya apresiasi respon cepat dari Pak Presiden Prabowo. Tapi juga kita harus perhatikan GAK hari ini. GAK ini perusahaan yang dari tahun 70-an. Oke. Tapi kenapa baru sekarang orang ribut-ribut tentang GAK? Karena kalau kita lihat di sana, pekerja orang asli Papua di sana itu di bawah 10%. Di bawah 10%? Iya, saya ke sana tahun 2022 untuk pergi cek itu pekerjanya mungkin cuma 3%. Orang kerja semua dibawa dari luar. Kontraktor lokalnya tidak dilibatkan, dibawa kontraktor dari luar. Jadi saya lihat memang benar-benar sumber daya alamnya dikeruk, sumber daya manusianya terpuruk. Ini menjadi satu catatan penting untuk Pak Presiden Prabowo untuk kita harus perhatikan GAK ini. Mereka nambang, ambil sumber daya alamnya, tapi masyarakat adat Papua tidak diperhatikan. Tapi ada suara-suara juga yang di GAK itu yang mengatakan keberatan kalau kemudian tambang itu kemudian ditutup. Mereka bukan orang asli Papua. Oke. Mereka itu asalnya dari Maluku Utara. Mereka bukan orang asli Papua. Jadi saya pikir tiba-tiba Pak Menteri muncul ke sana, ada spanduk yang didesain sedemikian rupa bagusnya, ada yang ikat kain merah di kepala, terus datang berteriak-berteriak di situ, saya curiga by design, didesain. Siapa yang desain? Ya, kita bisa lihat secara kasat mata kelihatan kan. Oke, baik. Saya ke Mbak Ratna Juwitasari, anggota Komisi 12 DPR. Ini ada aspirasi dari DPD sebetulnya ya kalau mau ditutup semua sebetulnya. Mbak Ratna, gimana Anda respon? Jadi memang dari awal kemarin yang pertama kita juga harus mengapresiasi bagaimana movement dari Greenpeace dalam hal ini yang bisa menghimpun sebegitu banyak awareness dari masyarakat terkait Save Raja Ampat ini, yang sebenarnya kita juga mengikuti sejak 19 Mei. Jadi ada gerakan May Day untuk Raja Ampat itu, saya mulai tertarik mengikuti isu ini, Pak Budiman. Bagaimana saya selanjutnya mengkonfirmasi terhadap kawan-kawan yang ada di sana. Dan ternyata memang betul bahwa kegiatan pertambangan nikel ini sudah mulai meresahkan. Yang pertama mungkin kalau misalnya ini dibilang ribut-ributnya kenapa baru sekarang gitu. Tapi menurut saya bukan masalah ribut-ribut sekarang atau bagaimana, tapi bagaimana kita segera mengambil langkah-langkah untuk merespon dari aspirasi masyarakat terkait kondisi pertambangan yang sudah mulai sangat merugikan untuk masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekelilingnya. Dalam hal ini khusus untuk Raja Ampat memang ini sudah sangat melanggar bahkan hukum internasional ya, karena di Raja Ampat sudah ditetapkan sebagai geopark. Tapi ini menurut saya akan menjadi milestone bagaimana perubahan tata kelola pertambangan untuk daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia, Pak Budiman. Bu Ratna, artinya apakah juga Anda sepandangan dengan Pak Mayor bahwa seharusnya semuanya saja ditutup bukan hanya 4 tapi membiarkan 1, gimana? Mungkin memang ada baiknya kita memberikan perhatian yang ekstra ya. Yang pertama bukan masalah ini memberikan perlakuan khusus untuk perusahaan plat merah atau bagaimana, tapi mengingat bahwa PT GAK ini sudah mulai beroperasi sejak 2018 dan sejak saat itu kenapa baru sekarang masyarakat mulai merasakan keresahan terhadap operasinya? Apakah memang dari awal ini sudah betul operasinya itu sesuai dengan prosedur, tidak merusak lingkungan dan sebagainya, tapi makin ke sini makin tidak sesuai, atau memang dari awal tidak sesuai, cuman masyarakat yang belum menyadari sepenuhnya. Itu yang menurut saya perlu kita evaluasi lebih lanjut. Gitu. Baik ya. Hari kan pernah 2021-2022 memimpin ekspedisi Kompas ke GAK dan kemudian Raja Ampat. Apa sih yang Anda temukan di sana? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.